Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B Indralaya. Saya Nikita Hairunisa dengan NIM 071128212671. Nama saya Jana Tengah dengan NIM 07011282126066. Saya Muhammad Nafal Rashid dengan NIM 0701112212. Nama saya Tengku Teriwana dengan NIM 07011282126059. Nama saya Ayu Puspitasari, mahasiswi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2021 dengan NIM 07011282126096. Ini kami akan membuat video yang menjelaskan tentang cara mengoperasikan fungsi correlation, fungsi aritmatika, dan membuat grafik dari variabel di RStudio guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Statistik Sosial. Selamat menyaksikan. Analisis korelasi. Pengertian analisis korelasi, correlation test atau correlation analysis adalah fungsi pada aplikasi RStudio yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara dua variabel atau lebih. 3 metode korelasi. Yang pertama, Pearson correlation, yaitu yang mengukur ketergantungan linear antara dua variabel, misalnya variabel X dan Y. Ini juga biasanya dikenal dengan uji korelasi parametrik karena bergantung pada distribusi data normal. Yang kedua adalah Kendall-Taub, adalah statistik non-parametrik dengan skala pengukuran data sekurang-kurangnya data ordinal. Korelasi Kendall-Taub digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian, yakni apakah ada perbedaan tingkat kesesuaian ranking antara dua variabel yang diamati. Yang ketiga, Sperner-Rao, merupakan ukuran bivariat korelasi atau asosiasi yang digunakan dengan data peringkat. Parameter populasi yang diperkirakan oleh Bayesian korelasi akan diwakilkan dengan notasi Rho S, dan biasanya digunakan untuk menghitung korelasi berdasarkan data yang berbentuk peringkat ataupun ranking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Rashid dengan NIM 07011282126105. Kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan RStudio dengan fungsi uji korelasi dan bagaimana cara menginterpretasikan hasilnya. Di sini saya punya data yang akan kita olah. Saya sudah input ke dalam Microsoft Excel. Sebagai contoh, ada M sebanyak 10 dengan variabel penjualan dan harga. Jadi bagaimana kita menghubungkan apakah ada korelasi atau hubungan signifikan antara penjualan dengan harga. Hal ini tentunya kita melihat kalau dilihat dari nama variabelnya, yaitu penjualan harga. Ini menandakan bahwa data awal yang bisa diperoleh adalah data numerik. Oleh karena itu kita akan menggunakan korelasi Pearson, di mana syaratnya adalah data terdistribusi normal. Namun dalam video ini saya langsung fokus cara menganalisis korelasinya. Karena data rangkaiannya pertama kita sudah menginput data ke dalam Microsoft Excel, kita langsung saja buka di sini aplikasinya. Ini adalah tampilan dari RStudio, bagaimana kita akan melakukan analisis korelasi Pearson. Yang pertama, karena saya tadi menyampaikan telah menginput data ke dalam Microsoft Excel, oleh karena itu saya di sini akan melakukan import data. Dan caranya adalah kita lihat kursor sebelah kanan, ini ada tanda seperti tabel. Kita klik saja karena drop down. Karena di sini kita ada banyak pilihan, yaitu kita bisa mengimport dari berbagai aplikasi. Kali ini saya telah mengimport dari Excel, maka saya akan mengimport dari Excel. Klik saja, kemudian di sini kita akan diminta dimasukkan file atau URL-nya. Makanya kita klik browse, kemudian kita cari filenya, kita letakkan di mana. Di sini saya akan menggunakan data ini ya, file data, klik open. Di sini nanti akan ada review dari Excel, yang di Excel kita lihat mulai naik ini ya.
Di Excel penjualan dan harganya, kemudian juga di sini ada juga penjualan dan harga untuk di atas juga. Kemudian kita lihat di sini udah otomatis waste name dan open data versi udah aktif. Selanjutnya kita klik import, nanti secara otomatis dari data tersebut akan muncul di sini. Nah, bagaimana kita akan melakukan analisis korelasi? Kita bisa langsung mengetikkan di sini. Kita bisa mengetikkan file speed yang jadi arsipnya bisa langsung di sini, atau kita bisa membuat baru. Oke. Caranya bagaimana? Jadi kalau untuk relati ya kita tinggal ketikkan, ada sintaknya yang perlu kita ketik. Yaitu kita klik cross test, kemudian pilih call test yang kemudian kita enter. Selanjutnya kita tunjukkan ke datanya yang jadi data, kita klik undata. Mengapa data kalian di sini saya bukan nama filenya ke data, kemudian kita tekan tanda dolar. Ada bergabung dengan angka 4, jadi silakan teman-teman bisa shift angka 4 untuk memunculkan tanda dolar di laptop atau PC. Kemudian kita klik saja yang penjualan, kemudian kita boleh koma, kemudian kita ketik data lagi yang kemudian tanda dolar, kemudian satu lagi harga, tekan enter. Boleh kemudian koma yang selanjutnya. Setelah koma kita bisa lihat langkah selanjutnya adalah kita klik metode. Ya, metode. Nah, di sini kita ada petunjuk, kemudian bentar. Kemudian tanda petik kita ketikkan person, ya. Oke, di sini udah ya, tekan enter. Nah, tekan langsung keluar akan hasilnya. Nah, di sini adalah hasilnya, boleh kita besarkan sesuai dengan jenis. Bagaimana cara menginterpretasikan? Jadi untuk person, produk, momen, korelasi ini untuk yang dikorelasikan adalah dari penjualan dan harga. Ada nilai P yang terhitung min 6,6044 dengan DF itemnya 8 dengan P value 0,0001686. Jadi kita lihat dari P value-nya ini adalah untuk pengambilan hipotesis apakah penjualan dan harga berhubungan atau berperan secara signifikan kita. Ini adalah lebih kecil dari 5% atau lebih kecil bahkan dari 1%-nya. Kalau di sini kita mengambil confidence levelnya sudah 5%, artinya ini adalah lebih kecil dari 0,05, sehingga kita dapat kita katakan bahwa penjualan memiliki hubungan signifikan dengan harga. Kemudian hal yang perlu kita lihat di sini adalah ada korelasi atau hubungan arah. Hubungan di sini nilainya adalah min atau negatif, ya. Ini kita lihat dari koefisien korelasinya adalah 0,9192465, nilainya adalah negatif. Apa maksudnya? Jadi kalau negatif ini artinya hubungannya adalah signifikan berlawanan arah. Jadi kalau kita melakukan interpretasi misalkan dengan melakukan dengan harga yang kita tinggalkan, misalkan nanti akan menurunkan penjualan, jadi saling berlawanan. Sebaliknya kalau kita menurunkan harga, maka menurunkan penjualan, jadi saling berlawanan, yaitu oleh korelasinya hubungannya seperti itu. Yang kedua, ini sudah sesuai teorinya, memang harga dengan jumlah barang dijual hubungannya negatif, ya. Jadi kalau harganya mahal, orang akan enggan membeli atau mendadak membeli, ya. Ini sesuai dengan teori. Yang ketiga adalah kita lihat dari proses korelasinya. Di sini beberapa
ratanya adalah 0,919. Akhirnya kita mendekati satu yang berarti sangat erat korelasi ya, atau kuat. Boleh jadi kita akan menggunakan keratan hubungan berarti hubungan sangat erat karena mendekati satu dalam beberapa buku juga. Ada yang menggolongkan ini masuk atas rank sekian masuk erat, sangat erat atau modern atau tidak erat, dan juga buku yang melakukan atau mengelompokkan hal tersebut itu enggak masalah. Jadi silakan atau dikelompokkan jadi 2 juga bisa. Itu saja penyampaian materi saya. Sekian. Perkenalkan, saya Jonas Silitonga dengan NIM 0701-128-1260-66. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji korelasi dengan Spearman-Rao. Nah, pertama-tama di sini telah ada data dengan 2 variabel, yaitu kinerja dan kompetensi. Dan di mana masing-masing nilai pada variabel kinerja itu adalah nilai dari para responden. Langsung saja kita kepada aplikasi R. Nah, pada aplikasi R ini kita dapat mengimport data dari sini, dari import dataset. Lalu kita pilih from Excel. Lalu kita browse di mana data file itu kita simpan, data Excel yang kita simpan tadi. Lalu kita klik open. Lalu kita klik open. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini akan muncul preview datanya. Setelah itu, kita klik import. Nah, jadi dapat kita lihat datanya telah diimport. Setelah itu, kita masukkan rumus codingnya. Masukkan codingnya. Core test data Spearman-Rao, tambahkan tanda dolar, habis itu pilih kinerja, koma, data Spearman-Rao, tambahkan tanda dolar lagi, pilih kompetensi, koma lagi, ketikkan method, tanda petik 2, Spear. Jadi untuk teman-teman lebih diperhatikan lagi penulisannya karena RStudio ini sangat sensitif, sehingga apabila ada salah satu kata ataupun huruf maka dia akan error. Setelah itu kita enter. Nah, jadi kita dapatkan hasil dengan p-value 0,007043 yang artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan hubungan kinerja signifikan dengan kompetensi. Jadi dapat ditarik kesimpulan yang pertama, 1. Kinerja memiliki hubungan yang signifikan dengan kompetensi dengan p-value lebih kecil dari 5%. Yang kesimpulan yang kedua, arah hubungan kinerja dan kompetensi dapat dilihat dari hasil raw-nya, yaitu 0,5824576 yang artinya tidak ada tanda negatif yang berarti positif. Kalau positif artinya adalah arah hubungannya adalah searah. Maksudnya adalah jika arah hubungannya satu arah,
Maka jika kita melakukan peningkatan kompetensi, maka kinerjanya juga akan meningkat. Dan begitu pula sebaliknya, jika kompetensi menurun, maka kinerjanya juga akan menurun. Dan kesimpulan yang ketiga adalah kita dapat melihat keeratan hubungan, yaitu kita lihat 0,5824 576 ini adalah nilai setengah dari 1. Jadi hubungannya adalah cukup erat, tidak erat, tapi cukup erat. Nama saya Tengku Periwana. Saya akan menjelaskan tentang aritmatika. Aritmatika adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan ekstraksi akar. Nomor-nomor tertentu yang dikenal sebagai bilangan real. Aritmatika juga dapat dibilang sebagai ilmu dasar berhitung yang merupakan bagian dari matematika. Operasi dasar aritmatika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Walaupun operasi-operasi lain yang lebih canggih seperti persentase, akar kuadrat, pemangkatan, dan logaritma kadang juga dimasukkan ke dalam kategori ini. Perhitungan dalam aritmatika dilakukan menurut suatu urutan operasi yang menentukan operasi aritmatika yang mana lebih dahulu dilakukan. Saya akan menjelaskan tentang fungsi aritmatika. Yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan adalah salah satu operasi aritmatika dasar. Penjumlahan merupakan penambahan dua bilangan menjadi suatu bilangan yang merupakan jumlah. Penambahan lebih dari dua bilangan dapat dipandang sebagai operasi penambahan berulang. Prosedur ini dikenal sebagai penjumlahan total atau summation, yang mencakup juga penambahan dari barisan bilangan tak terhingga banyaknya atau infinite. Yang kedua, pengurangan. Pengurangan adalah lawan dari operasi penjumlahan. Pengurangan mencari perbedaan antara dua bilangan A dan B, atau A kurang B. Hasilnya adalah selisih dari dua bilangan A dan B tersebut. Bila selisih bernilai positif, maka nilai A lebih besar daripada B. Bila selisih sama dengan 0, maka nilai A sama dengan nilai B. Dan terakhir, bila selisih bernilai negatif, maka nilai A lebih kecil daripada nilai B. Yang ketiga, perkalian. Pada intinya adalah penjumlahan yang berulang. Perkalian dua bilangan menghasilkan hasil kali atau produk. Sebagai contoh, 4 kali 3 sama dengan 4 ditambah 4 dan ditambah 4 lagi, yaitu menghasilkan 12. Yang keempat, pembagian. Pembagian adalah lawan dari perkalian. Pembagian dua bilangan A dan B atau A dibagi B akan menghasilkan hasil bagi. Sembarang pembagian dengan bilangan 0 tidak didefinisikan. Selanjutnya, bila nilai hasil bagi lebih dari 1, berarti nilai A tidak lebih besar daripada nilai B. Bila hasil bagi sama dengan 1, maka berarti nilai A sama dengan nilai B. Dan terakhir, bila hasil baginya kurang dari 1, maka nilai A kurang dari nilai B. Selanjutnya, fungsi simbol pada RStudio. Adapun simbol-simbol keterangan pada RStudio adalah tanda tambah atau addition untuk operasi penjumlahan, tanda kurang, subtraction untuk operasi pengurangan, tanda kali, multiplication
Untuk operasi perkalian, tanda bagi atau division untuk operasi pembagian, tanda pangkat atau exponentiation untuk operasi pemangkatan, tanda persen 2 kali atau modulus untuk mencari sisa pembagian, tanda persen ditambah dengan tanda bagi, lalu ditambah lagi dengan tanda persen, itu integer untuk mencari bilangan bulat hasil pembagian saja dan tanpa sisa pembagian. Selanjutnya, saya akan mencontohkan pada RStudio. Bila untuk operasi penambahan, tinggal ini seperti ini contohnya, 5 tambah 2 sama dengan 7. Untuk operasi pengurangan seperti ini, kurang 2, dan begini hasilnya. Untuk operasi pemangkatan, 5 pangkat 2 seperti ini. Dan untuk pembagian, 5 untuk modulus seperti ini contohnya. Ini itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari, mahasiswi Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2021 dengan NIM 0701112821260096. Dan ini saya akan mengoperasikan operasi aritmatika di RStudio. Dan ini di sini yang pertama itu ada penjumlahan dengan R. Jadinya simbolnya itu hanya tambah saja, dan setelah itu bisa kita run. Kita klik dan setelah itu kita run. Sini akan ada hasilnya, ini hasilnya 8. Setelah itu perkalian menggunakan R. Jadinya simbolnya itu seperti yang di angka 8 di atasnya itu. Kita coba. Kita run lagi. 16. Setelah itu pengurangan menggunakan dengan R. Jadi kita kurangin dengan simbol yang biasa. Setelah itu kita run. Akan ada hasilnya. Setelah itu pembagian dengan R. Jadi kalau pembagian itu menggunakan strip
strip miring seperti itu. Jadinya seperti ini. Dan akan ada hasilnya juga. 4. Setelah itu mengoperasikan pangkat dengan R. Jadinya pangkat itu di angka 6 atasnya seperti ini. Nah, setelah itu kita run. Hasilnya 8. Oke. Jadi setelah ada variabel ini, kita bisa menyimpan ke environment ini, menyimpan operasi perkalian ke dalam variabel. Jadi kaliannya tadi 8 dikali 2, tapi menggunakan variabel. Jadinya variabel yang pertama itu saya menggunakan X. Setelah itu kita run. Dan di environment ini akan ada. Di sini udah ada hasilnya ya, values X16. Jadinya pengurangan 9. Di sini variabelnya kita kurangin. Nanti akan ada hasilnya. Setelah ini bisa kita membuat variabel Z yang merupakan hasil dari penjumlahan X dan Y tadi. Ini udah ada ya, Y7. Dan kita sama dengan X ditambah Y. Ini sudah ada hasilnya 23. Adapun operasi aritmatika yang kompleks mengikuti prinsip BEDMAS. BEDMAS itu ada bracket, eksponen, division, multiplication, addition, subtraction, dan subtraction. Jadinya contohnya seperti 3 tambah 2, pangkat 3 dikurangi 7, dikali 7, dikali 2, dibagi 5 tambah 4. Jadinya kita run. Dan ini dia hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nikita Irunisa. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi grafik dalam RStudio. Sebelum membuat fungsi grafik, yang pertama yang kita harus lakukan ialah membuat variabel untuk grafik tersebut. Yang pertama saya membuat sinteks, yaitu judulnya yaitu membuat variabel jumlah pengunjung perpustakaan bulan Januari sampai Desember 2021. Nah, untuk variabelnya saya beri nama variabel yang pertama yaitu perempuan. Perempuan ini kita isi variabelnya sebanyak 12 buah karena jumlah bulan yang kita gunakan Januari sampai Desember yang berjumlah 12 buah. Untuk isi variabelnya kita bisa sembarang atau menggunakan sesuai data yang ada. Kalau saya menggunakan sembarang. Kemudian kita isi variabelnya sebanyak 20 buah. 12 buah. Kemudian variabel pertama kita run. Kita lihat jumlahnya sudah sebanyak 12 buah. Selanjutnya kita membuat variabel selanjutnya, yaitu saya beri nama variabel lelaki. Untuk lelaki ini saya isi sama seperti perempuan tadi sebanyak 12 buah. Kemudian variabel laki-laki kita run juga. Dan jumlahnya sudah sama-sama 12. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan grafik. Pertama yang saya gunakan ialah fungsi plot. Kemudian kita buat seperti dengan selanjutnya dari plot ini kita isi dengan variabel perempuan karena itu yang pertama kita. Kemudian kita
masukkan tipe, itu sama dengan saya menggunakan tipe L untuk pertama ini. Selanjutnya kita mencoba memberi warna agar garis dari grafik itu terlihat jelas. Untuk variabel perempuan saya menggunakan warna merah. Nah, untuk dari grafik nanti kita akan beri nama dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk sumbu X-nya kita beri nama bulan. Selanjutnya sumbu Y kita beri nama jumlah pengunjung. Nah, selain memberi nama di variabel di sumbu X dan sumbu Y, kita juga bisa memberi nama dari nama grafik tersebut dengan menggunakan fungsi main, sama dengan kita beri nama jumlah pengunjung perpustakaan Januari sampai Desember 2021. Kemudian kita run. Kita lihat tabelnya sudah, grafik untuk fungsi perempuan sudah kelihatan. Ini. Selanjutnya kita tambahkan untuk fungsi grafiknya, kita tambahkan variabel, coba kita tambahkan variabel laki-laki. Untuk variabel laki-lakinya kita menggunakan fungsi lines. Menggunakan line, kita buat di line-nya ini variabel laki. Kemudian kita samakan type-nya, yaitu type L. Dan kita beri warna warna yang berbeda, akan terlihat jelas perbedaannya, yaitu warna biru. Kemudian kita run. Nah, di sini terlihat jelas grafik dari fungsi variabel laki-laki dan perempuan dengan warna merah, dan laki-laki dengan warna biru. Selain tipe L, kita juga bisa mencoba di menggunakan tipe O. Kita coba menggunakan tipe O. Kemudian kita run. Ini hasil dari tabel tipe O. Mungkin sampai sini penjelasan saya tentang fungsi grafik. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.